Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gino Samudra. Di video kali ini saya akan membahas masih tentang dunia hipnosis. Dalam judul pembahasan, bisakah belajar hipnotis secara otodidak? Melalui video ini akan kita bahas. Namun sebelumnya, saksikan yang satu ini. Oke, baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita bahas apakah bisa belajar hipnotis secara otodidak. Nah, ini berangkat dari pengalaman saya hampir setiap hari lah ya, bisa dikatakan hampir setiap hari. Ada saja seseorang yang menanyakan kepada saya, terutama ini hipnotis pemula. Karena di video saya kan saya ajarkan cara menghipnotis untuk pemula, dari mulai jari lengket, mata lengket, tangan besi, dan lain sebagainya, serta dengan teknik-tekniknya. Nah, ketika mereka sudah, sebagian ada yang bisa, sebagian ada yang terkendala. Nah, ketika mereka sudah bisa melakukan misalnya jari lengket, tangan kaku, banyak langsung yang japri WA ke saya, "Bang, gimana sih cara biar semua orang itu bisa dihipnotis?" Karena kadang saya melakukan yang abang contohkan di YouTube, kadang bisa, kadang enggak. Dari 10 orang, mungkin ada 5 orang yang bisa, 5 orangnya gagal. Seperti itu. Ada juga yang ngomong, "Bang, semua sugesti yang abang ajarkan di YouTube bisa bang, dari mulai tangan lengket, mata lengket, tangan kaku, semua dari coba bisa. Tapi giliran mau suruh lupa nama, terus suruh tidur, itu tidak bisa." Itu seperti apa ya Bang ya? Nah, itu biasanya ada yang saya jawab, ada yang tidak saya jawab. Karena apa? Tutorial di YouTube saya emang itu khusus untuk hipnotis pemula, sebatas membuat jari lengket, tangan lengket, mata lengket, seperti itu. Tingkat hanya untuk mengetes tingkat sugestibilitas seseorang. Ada juga yang lucu lagi seperti ini, "Bang, saya banyak melihat dari referensi dari internet, dari YouTube, termasuk salah satunya saya ini penggemar setia YouTube-nya Abang. Hampir semua YouTube-nya Abang saya lihat dan tutorialnya saya praktekkan." Gitu. Tapi kenapa Bang ya? Kadang-kadang saya ini mengalami kesulitan, kadang gagal menghipnotis. Itu kendalanya apa Bang ya? Gitu. Saya pengennya semua orang itu bisa dihipnotis. Nah, kadang saya jawab iseng-iseng, ya kalau misalnya nontonnya di YouTube ya tanya aja sama YouTube. Kira-kira seperti itu. Inilah contoh-contoh orang-orang yang belajarnya otodidak gitu. Ya mungkin tidak semua orang. Mungkin ada di luar sana ada yang belajar otodidak yang sampai udah bisa terapi, ada segala macam, udah ahli lah. Tapi saya belum menemukan seperti itu. Banyak justru malah orang-orang yang belajar otodidak lewat YouTube atau referensi dari internet itu justru malah semakin bingung ketika terjadi kendala di pembelajarannya. Ada juga di channel YouTube, saya tidak menyebutkan, yang pada intinya di channel tersebut menyatakan seperti ini, "Udah nggak usah ikutan workshop kemana-mana, nggak usah bayar belajar workshop hipnotis mahal-mahal. Cukup beli buku, lihat di internet atau nonton YouTube, itu semua materi ada di sana." Seperti itu. Itu ada di channelnya YouTube. Saya tidak mau menyebutkan, yang jelas ada. Nah, menurut saya belajar secara otodidak bisa.
Tapi dengan catatan, bisanya itu sampai level mana sih gitu. Walaupun bisa dikatakan ya bisa tapi tanda kutip, pasti di dalamnya pasti banyak kendala-kendala yang dihadapinya. Dan ketika kendala itu terjadi, dia akan menanyakan kepada siapa? Kepada YouTube, kepada Google, gitu kan? Tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab oleh Google. Contohnya seperti ini. Misalnya pasti kita pernah mencari kata-kata sesuatu yang kita tidak tahu, kita cari di Google. Tapi pengertian secara bahasa di Google itu, di internet itu, dengan maksud sebenarnya secara praktek itu berbeda. Pasti kalian sudah pernah mengalami itu. Nah, itu tadi. Jadi yang saya pertegas di sini, belajar otodidak itu bisa. Tapi sampai level mana itu saya tidak bisa memastikan, atau Anda sendiri yang bisa memastikan. Karena keterbatasan referensi. Ketika Anda yang belajar di workshop atau mempunyai guru di bidang ilmu hipnosis dan pengembangan diri, ketika Anda gagal, bisa menanyakan ke guru Anda di mana kalian belajar seperti itu, atau trainer Anda di mana kalian belajar. Bisa ditanyakan. Tentunya sebelum belajar, cari dulu orang-orang yang berkompeten di dunia hipnosis seperti itu. Jadi bahayanya belajar setengah-setengah hipnotis itu seperti ini. Misalnya tanpa bimbingan guru, itu seperti ini. Oke lah, kita bisa menghipnotis seseorang, bisa melakukan stick hipnosis. Tapi ingat teman-teman, orang yang bisa melakukan stick hipnotis belum tentu bisa melakukan hipnoterapi dengan benar. Karena sebenarnya manfaat hipnosis itu lebih besar ke penyembuhan atau hipnoterapi. Ketika seseorang memasuki kondisi relaksasi atau kondisi alam bawah sadar, disitulah sugesti-sugesti dimasukkan tanpa kritik. Namun di sini tetap dengan teknik-teknik khusus atau dengan cara-cara khusus seperti itu. Dan cara-cara dan teknik-teknik ini memerlukan pembelajaran yang komprehensif dan memerlukan jam terbang yang tinggi gitu. Nah, mungkin kalau di dunia hipnoterapi saya masih pemula, karena masih banyak senior-senior yang udah kondang di YouTube, di internet itu kalian bisa lihat, gitu kan. Tapi itulah tadi syarat-syaratnya. Jadi kalau hipnoterapi itu bukan hanya membuat orang rileks terus kita sugesti tidak. Justru ketika klien itu masuk ke dalam kondisi rileks atau kondisi hipnosis, itu jangan salah. Di situ akan menjadi fatal ketika kalian salah memasukkan program atau salah memasukkan sugesti. Nah, hati-hati nih. Pada suatu saat ada yang cerita kepada saya, ini orang yang bisa hipnotis juga, cuman belajar dari YouTube. Ya itulah tadi dari awal saya bilang belajar otodidak itu pasti bisa, cuman tadi pasti ada kendala gitu, belajar dari YouTube. Bertanyakan kepada saya sampai nelpon, naiknya seperti ini, Pak, saya mau nanya, saya kan terapi fobia seseorang, tapi ketika suruh bangun, saya memberitakan bangun itu susah. Begitu bisa suruh bangun, itu kepalanya mengalami sakit kepala atau pusing. Nah, itu salah satu kendala. Pasti ada yang salah, mungkin itu di proses waktu terapi berjalan atau di proses terminasinya dan lain sebagainya di situ. Karena kalau misalnya kita masuk materi hipnoterapi, ada part-part yang harus kita pahami, gitu, sehingga seorang klien ketika menjalani terapi dan sudah selesai menjalankan terapi itu dapat bangun dalam kondisi baru, dalam kondisi yang lebih sehat, bukan malah menimbulkan masalah-masalah baru gitu loh. Jadi bayangkan kalau misalnya kita penghipnotis otodidak, yang kita pengetahuan kita masih ya sebatas apa yang kita baca gitu, tanpa pengetahuan secara praktik yang kita contohkan dari guru-guru kita yang lebih berpengalaman seperti itu. Itu justru bukan program-program baik yang akan tersimpan dalam bawah sadar si klien itu tadi. Bisa jadi malah program-program yang merugikan buat si klien itu tadi, dan itu efeknya malah jadi si klien itu tadi malah jadi memburuk, bisa jadi memburuk kondisinya. Dan ini hati-hati, perlu hati-hati. Ada juga orang yang main stick hipnosis. Ketika setelah main stick hipnosis, orang yang dihipnotis itu merasakan kepalanya pusing katanya,
setelah bermain stick hipnotis si subjeknya ini kepalanya pusing. Nah di situ pasti ada masalah, entah itu dalam prosesnya atau dari apapun sugestinya, itu pasti ada yang salah di situ. Dan teman-teman yang belajar secara otodidak, ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, kemana kalian akan bertanya? Di Google dan di buku itu pasti terbatas. Biasanya untuk pelajaran yang advance atau lebih lanjut, pelajaran yang lanjut atau pelajaran yang lebih komprehensif itu dimanapun kalian belajarnya itu pasti ada biayanya atau biaya investasinya. Nah, itu lumrah adanya karena mereka juga belajar menggunakan pakai biaya dan lain sebagainya. Itu lumrah. Anda pun yang menyaksikan video ini kalau ingin belajar dengan saya itu ada biaya investasinya mungkin, tapi saya tidak melalui video ini saya tidak mempromosikan harus belajar sama saya. Nggak, banyak trainer-trainer yang lebih luar biasa di luar sana banyak. Belajarlah sama siapapun, tapi ingat, ini yang biasanya menjadi salah pemikiran seseorang. Ilmu itu kan datangnya dari Tuhan, kenapa kok diperjualbelikan? Ada bahasa seperti itu. Nah, jangan salah. Adanya biaya investasi itu ada manfaatnya. Pertama, itu adalah bentuk takzim kita kepada calon guru kita, bentuk hormat kita kepada calon guru kita. Kedua kalinya, ketika kita belajar gratis ini, ketika itu belajar gratis, kalau kita belajar nggak bisa, alam bawah sadar kita akan merespon seperti ini. Ya udahlah, nggak bisa, nggak apa-apa, namanya belajar gratis gitu. Tapi ketika kita belajar misalnya dengan investasi 3 juta, 4 juta, 5 juta atau biaya mahal, di sini bukan masalah rupiahnya, bukan masalah biayanya. Pertama, itu adalah bentuk takzim atau hormat kalian dengan calon guru kalian. Kedua kalinya, itu tadi menumbuhkan rasa keingintahuan kalian itu pasti lebih tinggi karena udah terlanjur investasi itu tadi. Itu salah satunya. Dan ketiga kalinya, yang perlu diingat ini terakhir, ilmu apapun itu di luar ilmu hipnotis ya, itu tidak sebanding jika dibandingkan dengan biaya investasi misalnya 1 juta, 2 juta, 3 juta. Karena ilmu itu investasi yang sangat mahal, itu investasi ilmu sebenarnya. Dan ilmu itu tidak sebanding dibandingkan dengan rupiah, seberapapun tidak sebanding gitu kan. Apalagi saya senang sekali setelah saya belajar di suatu lembaga, selain ilmu tapi saya dapat keluarga di sana gitu. Nah itulah tadi pada intinya saya simpulkan seperti ini. Ketika kalian belajar otodidak dan mengakui kalian bisa, itu sah-sah aja untuk kalian. Tapi dalam catatan bisa kalian sampai tahap mana gitu. Dan catatannya, ketika kalian terjadi kendala, siapa yang akan kalian buat rujukan atau buat bertanya gitu, dan akan memberikan solusi itu tadi. Nah saran saya untuk kalian di luar sana yang mau belajar otodidak, silahkan, sah-sah saja untuk kalian. Tapi untuk mempelajari hipnosis secara komprehensif, secara keseluruhan atau secara benar-benar apa sih itu hipnosis sehingga kalian tidak belajar secara setengah-setengah, secara pengertian dan praktiknya, cari guru yang profesional, cari guru yang tepat yang bisa membimbing Anda, sehingga ketika kalian terjadi kendala bukan semakin bingung yang Anda rasakan, justru di situ akan kalian mendapatkan solusi yang terbaik sehingga kalian bisa nyaman dan enjoy mempraktekkan ilmu hipnosis dimanapun kalian berada. Oke, mungkin itu penjelasan sedikit dari saya. Bersama saya Binus Samudra. Salam hipnosis. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Move like